Kemudian kaidah kebalikan. Hewan yang diperintah untuk dibunuh, justru ada yang diperintah untuk dibunuh, dimatikan. Karena mungkin dia bahaya bagi kehidupan manusia, atau mungkin dia al-adha, membawa gangguan penyakit kepada kita, maka itu hewan diperintah untuk. Nah, hewan yang kayak begini pun juga terlarang untuk makan. Kita lihat Rasul mengatakan khamsun fawasid, 5 ya hewan yang fawasik. Fawasik jamak dari fasik, jahat. Hewan yang jahat, yang mengganggu. Yuktalna fil haram, yang boleh dibunuh di tanah haram. Di tanah kita silakan. Yang pertama al-fa'ratu, tikus. Al-fa'ra, tikus. Kedua wal aqrab, aqrab kalajengking. Ketiga wal hudayya, burung raja wali. Wal ghurab, burung gagak. Dan yang terakhir wal kalbul akur, anjing buas yang berpenyakit, apa namanya, rabies. Rasul mengatakan hewan-hewan yang membahayakan kehidupan manusia, membahayakan ternak manusia, ya kayak tikus menjadi hama buat manusia, ya, ini dibolehkan, bahkan diperintahkan. Kemudian cicak, man qatala wazaqatan bidorbatin ula, kana lahu kadza wa kadza hasan. Siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sekian. Wa in qatalaha fi darbatin thaniyah, kalau dia mukulnya sampai 2 kali, sekali pukul udah dia mukul sampai 2 kali, kana lahu kadza wa kadza hasan, dia mendapatkan pahala sekian kebaikan. Wa in qatalaha fi darbatin tsalitsah, kalau sampai 3 kali pukulan, kana lahu kadza wa kadza hasan, maka dia pun mendapatkan pahala sekian. Jadi sekian-sekiannya nggak disebut berapa. Pokoknya semakin banyak mukul, semakin banyak dapat pahala. Nah, barangkali kita bertanya-tanya, ini apa sebabnya? Ada apa gitu? Kenapa cicak dibunuh, disuruh dibunuh, kemudian kita mendapatkan pahala? Dalam hadis Bukhari, cicak disebut dengan istilah kuwaisik. Kuwaisik artinya si kecil pengganggu. Fasik, jahat. Itu kalau untuk gede, orang dewasa. Kalau kecil, kuwaisik. Orang baik, gede, Hasan. Kecilan, Husain. Itu dalam bahasa Arab. Kucing, betina, dewasa, Hirra. Kalau kucingnya kecil, Hurairah. Itulah kenapa ada Abu Hurairah. Tadi dia punya piaraan anak kucing tersebut. Ini kuwaisik. Cicak kecil. Disebut oleh Nabi kuwaisik. Banyak sejarah tentang cicak. Ya, di mana cicak ini mengganggu saat itu Rasulullah SAW sholat dengan dikotori, maksudnya dibuang kotoran. Lalu kemudian juga mengganggu makanan manusia dan lain-lain. Saya pernah nanya ke guru biologi, walaupun saya sebentar lagi sudah dapat penjelasan dari dia tentang apakah cicak yang masih hidup itu ketika kena makanan kita benar-benar membawa dampak pada kesehatan. Dia pun mengatakan belum ada penelitian spesifik tentang masalah. Ya, kalau semata-mata kotor, bukan cicak sebenarnya banyak hewan lain yang juga membawa kotor. Hatta semut pun walaupun dia kecil, ketika dia berkeliaran ke sana kemari nempel di makanan kita, sebenarnya dia juga membawa kotoran walaupun sangat kecil. Namun itu bisa diabaikan. Nah, cicak ini yang menurut beliau dia dianggap bawa kotoran, tapi belum ada spesifik penelitian secara khusus. Yang kita lakukan paling hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat terhadap apa yang Rasul katakan. Karena yang namanya ilmu itu berkembang, Bapak Ibu. Apa-apa yang dulu berbunyi A teorinya, mungkin nanti akan mungkin kontra A. Saya ambil contoh, ada sebuah hadis yang terkenal. Rasul mengatakan jika seekor
Dubab itu lalat. Ya, kita waqa'an dubab fi mashrab itu. Jika seekor lalat jatuh ke minuman kalian, mungkin mengatakan apa? Faliyaqdishu thumma yanzi'hu. Celuplah itu lalat, kemudian ambillah. Baru itu air diminum. Dulu para sahabat Nabi, mereka tanpa harus mengerti apa hikmahnya, mereka sambil. Tapi di generasi belakangan ada sebagian orang, termasuk di antara mereka adalah para ulamanya, itu menolak hadis itu. Menolak dalam artian menolak kesahihan. Walaupun itu hadis Bukhari, sebuah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Dengan alasan, ini hadis bertentangan dengan iptek. Ini hadis bertentangan dengan tabiat agama Islam yang mengajarkan kebersihan. Sementara lalat itu hidupnya di mana? Tempat yang kotor. Ternyata ada penelitian seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Qaradawi dalam Fatwa Al-Nasirah. Ini adalah Dr. Amin Ridwan dari Mesir. Dia bercerita ternyata lalat itu di zaman Mesir kuno itu dipakai untuk pengobatan. Dan hal ini berdasarkan hadis Nabi juga bahwa kanan, sayap sebelah kanan dan sebelah kiri itu masing-masing yang satu yang kiri bawa penyakit, yang kanan bawa penawar. Di saat neprok pertama yang keluar itu penyakit. Begitu dicelupkan yang keluar adalah penawar. Lalu kata beliau rahimahullah, penelitian tentang masalah ini bukan hanya dia oleh dokter tapi juga oleh para ilmuwan. Nah, dulunya orang mengingkari hadis itu dianggap ini bertentangan dengan iptek. Belakangan baru ketemu bahwa itu sesuai dengan. Maka saya katakan tadi, untuk hal-hal seperti ini, sikap kita adalah bersabar. Saat ini mungkin belum bisa mendapatkan apa kita. Berita Rasul dan bincang. Ada apa? Apa dalam itu? Tapi bagi seorang Muslim, kalaupun itu belum kita dapatkan, sikap kita. Kadang orang nanya juga, kenapa sih kalau lagi sujud 2 kali, ruku sekali, kenapa biar nggak adil ruku 2 kali juga? Nyari hikmah kayak gini-gini nggak bakal ketemu. Kenapa ketika sholat nunjuk kanan, kenapa nggak dua-duanya? Ya keren kan gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita nggak akan temukan apa maksud. Saya nggak betul ya maksudnya di saat kita tidak menemukan, ya mudah-mudahan akan teranulir kita. Sebagaimana di saat kita tidak menemukan ini maksud apa nih? Tidak berarti itu teranulir tentang larang. Sampai nanti kemudian membuka rahasia keilmuannya lewat tangan-tangan para. Baik. Lalu bagaimana kalau kasusnya begini? Ini keperluannya karena darurat untuk pengobatan. Cicak konon, katanya cicak dipakai buat pengobatan apa? Penyakit? Gak tahu katanya. Karena ada gitu, tokek juga katanya. Tokek kan abangnya juga. Baik teman sekalian, Rasul mengatakan begitu. Ya, inna likulli da'in dawa. Setiap obat ada penyakit, atau setiap penyakit ada apa? Kata dalam, ada berobat. Wala terimamu haram dan jangan berobat. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata tidak ada opsi lain? Menurut dokter yang terpercaya, ini bukan hanya semata-mata biasa dan tren, tapi dokter terpercaya. Ya, kemudian memang kondisinya ini pasien di ujung tanduk ibarat. Tidak ada pilihan lain kecuali hanya itu. Ya, udah nyoba yang lain nggak ampuh dan konon ini yang paling efektif. Nah, buat kondisi kayak begitu lantas juga pakai yang haram. Itu akhirnya orang mengatakan kalau memang tidak ada pilihan lain, kemudian si pasien juga menjadi tadi tidak ada darurat membuat terlarang. Boleh. Dan darurat itu Bapak Ibu standarnya adalah
jika mengancam salah satu dari 5 hal, itu darurat. Jadi darurat itu nggak boleh digampang-gampangin. Dikit-dikit darurat. Apa 5 hal itu? Pertama, mengancam eksistensi nyawa kita. Itu darurat. Yang kedua, mengancam eksistensi agama kita. Ketiga, mengancam eksistensi akal kita. Keempat, mengancam eksistensi harta kita. Contohnya, orang lagi sholat, akhirnya kalau sholat wajib, batalin tanpa alasan itu nggak boleh. Orang lagi sholat baru ingat, motor, kunci belum dicabut. Udah gitu, itu mesti daerah rawan. Nah saat itu, dalam rangka menyelamatkan hartanya dia, darurat bagi dia, boleh dia batalkan sebentar, dia cabut, dia lanjut. Ini contohnya penerapan. Yang kelima, yaitu darurat itu bisa mengancam eksistensi dan nasab, keturunan. Ya. Baik, jemaah sekalian, ini kapan-kapan kita bahas secara khusus. Nah, yang namanya darurat, itu nggak boleh jadi kebiasaan. Kalau darurat kebiasaan, bukan darurat, tapi doyan. Maka berobat dengan yang darurat pun itu sesuai dengan kadarnya. Maka ada kaidah yang berbunyi, al-daruriyah, itu baru ala qadariyah. Menggunakan kaidah darurat itu sesuai dengan kadarnya. Di saat di hutan, kita nggak ada makanan, nggak ada minuman. Sementara kita udah kelaparan, terancam kematian. Mohon maaf, ada babi lewat. Nggak mau dah urusan doyan nggak doyan belakangan. Akhirnya kita matiin betul baru. Kita makan. Makan gini doang buat nyambung aja. Itu darurat. Tapi kalau dia makan seekor bukan lagi darurat, itu doyan memang. Karena nggak sesuai kadar berarti. Baik, ya, sekalian. Maka berobat pakai yang tadi ini yang terlarang, hukum dasar tetap terlarang, kecuali memang situasi ini sudah benar-benar. Nah, jamaah sekalian, azanullah wa iyyakum jami'an. Maka ini hewan-hewan yang terlarang dalam hadis Nabi SAW. Walaupun Nabi nggak menyebut nama hewannya, tapi menyebut koridornya, maka dia sudah masuk. Namun demikian, jamaah sekalian, ya tadi sudah saya sebut, ada mazhab yang begitu longgar, seperti mazhab Maliki, di mana mereka tidak mengatakan itu hal yang diharamkan. Ya, dalam mazhabnya Imam Malik, yang namanya singa, ya kemudian ular, itu bukan termasuk kategori yang diharamkan. Ya, bagi mereka itu makruh saja. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan hal itu dibolehkan. Ya, mereka mengatakan misalnya ular kalajengking. Ya, Imam Nawawi mengatakan begini. Fi madhabil ulama, ya para ulama menegaskan fi hasyaratil ardi, itu hewan-hewan hasyarat yang ada di darat, kal hayyat seperti ular, wal aqarib kalajengking, wajilan, wajilan itu kumbang, ya wa banati wardan, ya kecoa, wal fa'r tikus, wan nahwiha dan yang semisalnya. Madhabuna, madhab kami, annaha haramun, ini semua haram. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Ahmad, ini juga pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Lihat, 3 mazhab. Syafi'i, ya yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, madhabuna, mazhab Syafi'i. Lalu Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan itu haram. Wa Daud, dan mazhab Zohiri Daud. Wa qala Malik, adapun Imam Malik mengatakan halalun, halal. Ya, ini dikutip oleh Imam Nawawi. Ya, bagi Imam Malik, hewan-hewan tadi itu halal. Ya, kalajengking, kumbang, tikus, kecoa. Ya, ini luar biasa ya. Jadi para ulama kita sampai ada yang seperti itu pendapatnya. Apa alasan mereka? Alasan mereka sih sederhana sebenarnya. Dalil mereka sederhana. Karena memang tidak ada ayat atau hadis yang secara letterlock mengatakan nama-nama hewan ini haram. Sementara umumnya para ulama mengharamkan karena memasukkan ini hewan masuk kategori khobais atau doror, membahayakan atau menjijikan, atau karena faktor dia bertaring, atau karena faktor berkuku tajam.
Walaupun nggak disebut nama hewannya, cukup dari koridor itu, maka dia masuk. Nah, ini informasi fikihnya seperti itu. Bahwasanya di antara 4 mazhab, ada 1 mazhab yang sangat longgar, Imam Malik. Sampai-sampai dalam mazhabnya Imam Malik, itu apa namanya, anjing hutan, gajah pun itu makruh. Ya nggak sampai haram makan gajah. Kerak, kirdun, ya kalau bahasa kita monyet begitu, maaf. Ini pun juga tidak haram dalam mazhabnya Imam Malik. Mereka memakruhkan saja. Namun mayoritas ulama mengatakan itu haram, ya masuk kategori yang bertaring tadi. Baik, jamaah sekalian. Ya tadi sudah kita angkat mazhab yang paling longgar adalah mazhabnya Imam Malik. Ya bahkan dalam mazhabnya Imam Malik, anjing itu masih diperselisihkan keharamannya. Allazi hasalahu al-Hattab fil kalbi qaulan. Imam Al-Hattab mengatakan hukum makan anjing itu ada 2 pendapat dalam mazhabnya Imam Malik. Al-hurmatu wal karohah, yaitu haram dan makruh. Was-sahaha Ibnu Abdul Bar at-tahrim. Pendapat yang sahih menurut Imam Ibnu Abdul Bar adalah haram. Qala Al-Hattab mengatakan walam ara fil madhab man naqala ibahata aklil kilab. Dalam madhabnya Imam Malik tidak ada yang mengatakan mubah. Ya, ini perlu digarisbawahi karena mazhabnya Imam Malik ya apa istilahnya sempat difitnah. Dia membolehkan makan anjing. Namun di sini Imam Al-Hattab mengatakan ya walam ara fil madhab. Ya, tidak aku lihat sebagai pendapat yang resmi dalam madhab man naqala ibahata aklil kilab. Adanya kutipan yang mengatakan bolehnya makan anjing. Ya, kemudian wa min dzalikal kalb, ya Syekh Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwa Al-Bayan mengatakan ya termasuk yang diharamkan adalah anjing. Fa inna aklahu haram, memakannya haram inda amatil ulama, menurut umumnya ulama. Nah, ini menunjukkan tidak ijma. Haramnya anjing itu tidak ijma. Dia masih mayoritas ulama. Wa an Malik, adapun dari Imam Malik qaulun dhaifun jiddan bil karohah. Ada ucapan beliau yang mengatakan makruh tetapi itu dhaif jiddan. Secara sanad dhaif jiddan dari Imam Malik. Jadi internal di golongan Malikiyah ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan saja. Baik, tentu kita bertanya-tanya apa yang alasannya kok mereka nggak sampai mengharamkan? Ya tadi sederhananya karena nggak ada ayat yang lugas mengharamkan anjing, tidak ketemu kita. Hadis pun tidak ada. Yang ada hadis tentang cerita bagaimana cara mencuci bejana kalau habis dijilat oleh anjing. Idza walagu al-kalbu fi ahadi inaikum, jika ada seekor anjing yang minum di bejana kalian, faksil sab'u marrat, cucilah 7 kali, awalahun nabi turab. Yang pertamanya pakai tanah. Ya, dalam hadis lain ihdahun nabi turab, salah satunya pakai tanah. Hadis ini lagi nggak membicarakan haramnya anjing. Hadis ini sedang membicarakan metode cara membersihkan najis liurnya anjing. Nah, karena menurut mereka nggak ada hadis, nggak ada ayat yang lugas, maka mereka pun berselisih antara yang mengatakan makruh atau haram tadi. Walaupun yang disahihkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, tokoh Malikiyah, ya dia mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah haramnya anjing. Kebalikannya, mazhab yang paling ketat dalam masalah makanan adalah Hanafi. Ya, sampai-sampai mereka ya dalam pandangan mereka hewan apapun di air yang halal hanya ikan. Selain itu tidak halal. Keong air, kerang, yang sering kita lihat di pinggir jalan, seafood, kerang-kerang itu bagi mereka haram. Bagi golongan Hanafi. Udang, rajungan, cumi-cumi, dan segala macam jenisnya. Bagi mereka haram. Apa alasan mereka? Alasan mereka ayat yang berbunyi, uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan bagi kalian buruan laut, hasil buruan laut. Bagi mereka hasil buruan laut adalah ikan. Dari mana dalilnya? Hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi uhillat lana maitatan, dihalalkan buat kita 2 bangkai, yaitu al-hud, ikan, wal jarad, dan belalang. Itu hanya menyebut ikan. Ini golongan Hanafi. Sehingga mungkin di antara jamaah ada yang pernah dapat broadcast ya tentang haramnya cumi-cumi. Haramnya cumi-cumi memang ada pendapat itu dari mazhabnya Imam Hanafi dan sebagian Syafi'iyah.
seperti Syekh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu khususnya karena masalah tintanya. Dianggap tintanya itu najis dan kotoran. Kalau memang itu keluar dari, mohon maaf, anusnya. Namun kata beliau, kalau ternyata itu bukan kotoran, maka dia tetap halal. Dan mungkin ternyata tinta itu bukan kotoran. Tinta tersebut itu merupakan alat berlindung diri mereka, cumi, ya, sehingga dia tidak dikatakan najis. Sehingga kembali menurut jumhur para ulama bahwa ya cumi itu halal. Dan ini pendapat mayoritas ulama, seluruh hewan yang di air ya dia dibolehkan. Yang debatable para ulama adalah hiu. Mayoritas mengatakan halal, sebagian tidak boleh karena dia masuk kategori as-siba, yaitu buas. Buaya. Ya, buaya pendapat yang resmi dalam mazhabnya Imam Malik halal. Karena dia masuk kategori hewan air. Buaya halal. Itu mazhabnya Imam Malik. Ya. Sebagian Syafi'iyah ada yang mengatakan halal. Sebagian Hambaliyah ada yang mengatakan halal. Termasuk ulama kontemporer Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan buaya itu halal. Tapi mayoritas ulama mengatakan buaya itu haram karena dia masuk kategori buas berdasarkan hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli dinabin minasiba. Rasulullah melarang kita untuk memakan hewan yang bertaring dari kalangan hewan buas, dan buaya tentu termasuk di dalamnya. Baik, jamaah sekalian, azanullah iyakum. Yang terakhir kita bahas yaitu tentang sembelihan ahli kitab. Ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hasil sembelihan ahli kitab itu halal buatmu dan sembelihan kamu pun halal buat mereka. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan kita tahu mereka kalau menyembelih pasti nggak mungkin baca bismillah. Tapi ternyata ini halal menurut Al-Quran. Lalu kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi. Beliau mengatakan, ya wahadha amrun mujma' alaih bainal ulama anna dzabaihahum halalul lil muslimin. Bahwa ini telah menjadi perkara yang diijma'kan, yang telah menjadi ijma' para ulama, bahwa hasil sembelihan ahli kitab Yahudi Nasrani itu halal bagi kaum muslimin. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan wa ajma'a ahlul ilmi ala ibahati dzabaih ahlil kitab. Mayoritas ulama mengatakan, ijma' para ulama mengatakan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal. Ingat ya, sembelihan. Jadi mereka yang nyembelih, kita yang ngolah. Jadi bukan masakan mereka. Ini ayat bukan membicarakan masakan mereka. Ini ayat bukan membicarakan makanan yang diolah oleh mereka, tapi membicarakan hasil sembelihan mereka. Mereka yang nyembelih, kita yang masak. Kenapa? Karena masalah makanan yang siap saji itu variabel halal haramnya bukan hanya sembelihan, tapi bagaimana bumbunya, bagaimana minyaknya, bagaimana wajannya. Ini perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan juga. Walaupun sembelihan ahli kitab minyaknya minyak babi haram. Bahkan walaupun sembelihannya muslim, ya, yang motong muslim, tapi minyaknya jadi minyak babi ya haram juga. Nah, jadi itu hanya membicarakan sembelihan saja. Adapun sembelihan kaum musyrikin tidak boleh. Ya, mohon maaf ya, dia kalangan Konghucu, Buddha, Hindu dan seterusnya, ya diharamkan. Nah, dari sini, dari pembahasan tadi, ya para ulama kita ada yang mengatakan kalau sembelihan ahli kitab saja halal, maka sembelihan seorang muslim yang tidak baca bismillah pun juga halal. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, membaca bismillah bukan wajib tapi sunnah. Seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Nawawi. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, Ibrahim An-Nakha'i, ya, Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnul Munzir dan yang lainnya. Mereka mengatakan membaca bismillah menjelang sembelih itu sunnah, bukan kewajiban. Dengan kata lain, kalau lupa menyembelih atau sengaja tidak tidak baca bismillah, menurut mereka itu tetap halal karena itu sunnah. Nah, ini sebagian, ya. Sementara ulama lain mengatakan tetap wajib membaca bismillah dan tidak halal hasil sembelihan yang tidak membaca bismillah, bangkai jadinya. Inilah pendapat dari Ibnu Umar, Amir Asy-Sya'bi, Muhammad bin Sirin, ya, satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal,
Justru Imam Malik yang biasanya longgar mengatakan wajib baca bismillah ketika ya menyembelih. Baik. Dan juga sebagian Syafi'iyah juga mengatakan wajib. Pendapat yang dalam rangka khurujan minal khilaf, keluar dari beda pendapat adalah ya dalam masalah sembelihan ini sebaiknya tetap kita menggunakan bismillah. Jadi, dengan demikian hati kita pun juga menjadi tenang dalam mengkonsumsinya. Baik, jamaah sekalian, azanullah, kita masih ada waktu beberapa menit untuk diskusi atau tanya jawab. Jika memang ada, saya kembalikan ke moderator kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.